Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Canawai dengan NIM 1W1 22099. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi itu fungsi fungsional interface di mana yang digunakan untuk mencari pasangan posisi dari dua kata dalam daftar posting atau fungsional posting list yang berdekatan dengan jarak maksimum dalam dokumen yang sama. Nah, untuk membersihkan waktu kita bisa langsung saja. Di sini pertama saya akan membuat untuk fungsional interface-nya itu menggunakan dev. Oh ya, eh, intersearch ya, bukan interface. The fungsional. Oh ya, fungsi. P1, P2, Nah, sebelumnya jadi di sini itu untuk di sini ada fungsional interface yaitu terus dalam kurung P2, P1, P2 dan P3. Nah, terlebih dahulu sebelum kita lebih lanjut di sini saya ingin menjelaskan untuk P1 dan P2-nya ini itu jadi untuk P2 ini adalah daftar posting dalam format ini P2 sama P1. P1 sama P2 sedangkan untuk K-nya ini itu untuk apa ya? Untuk jarak maksimum antara dua kata agar ya antara dua kata agar dianggap berdekatan. Kemudian untuk answer ini itu untuk digunakan untuk menyimpan hasil percocokannya. Nah, kemudian setelah itu di sini kita akan membuat untuk uh, looping utama untuk membandingkan daftar postingnya. Jadi kita menggunakan while P1 and P2. Nah, ini itu adalah looping berjalan di mana oh ya, maksudnya loopnya ini berjalan selama masih ada elemen di P1 dan di P2. Nah, kemudian if P1 0 kemudian sama dengan P2 0 0. Nah, untuk if-nya ini yang ini tuh jika ada dua posting memiliki dokumen ID yang sama, artinya dua kata ada artinya itu kayak dua kata, maksudnya kayak apa ya? Artinya kayak dua kata ada dalam dokumen yang sama dan perlu dicari pasangan posisinya, begitu. Kayak jika ada dua posting memiliki dokumen ID yang sama, berarti dari artinya itu ada dua kata dalam dokumen yang sama dan perlu dicari pasangan posisinya. Nah, kemudian kemudian di sini untuk oh iya, untuk apa ya tadi? Ya, untuk P1 dan P2-nya ini itu daftar posting dalam format uh, doc ID ya, gitu. Dengan P1 0 0. Kemudian
Posisi kayaknya ada yang kan posisi oh ya posisi yang substitution satu kan sambungan satu kemudian nol sini juga satu. Nah kemudian position dua kemudian sama dengan P2 nol kemudian sama dengan 21 kemudian 1 sama dengan nah, untuk dokumen ID-nya dia ini adalah ID dokumen saat ini kan tadi seperti yang saya jelaskan bahwa P2 dan P1 dan P2 itu formatnya dokumen ID kan. Nah, kemudian jadi untuk dokumen ID ini tuh adalah ID dokumen saat ini. Nah, kemudian untuk fungsional satu ini itu adalah daftar posisi kata pertama dalam dokumen. Jadi perlu diingat bahwa fungsional satu itu adalah posisi kata pertama dalam dokumen. Nah, sedangkan untuk position kedua itu adalah kata kedua dari dalam dokumen. Nah, kemudian untuk satu ini itu adalah daftar sementara untuk menyimpan posisi kata kedua. Ini posisional kedua yang berada dalam jarak. Nah, ini kan tadi K-nya itu adalah jarak maksimumnya. Nah, selanjutnya maksudnya di sini kita akan kita apa lagi ya? Oh ya, kita akan untuk membuat untuk looping untuk mencari pasangan posisinya. Misalkan begini. Misalkan I, koma J sama dengan 0,0. Kemudian while I then aduh, yang satu. Nah, untuk kode ini tuh yang I, J sama dengan 0,0 kemudian while I len postinil ini apa ya? Position satu ini itu adalah pengitari posisional kata pertama. Ya, sorry. Posisional satu adalah mengitari posisional kata pertama. Nah, kemudian sini while J len posisional dua if jadi jadi J-nya itu fungsional 2 dan ini itu fungsional 1. Nah, kemudian kan pensel ya. Yang merah.
Oh, yang salah. Oh, kayaknya ini deh. Oh iya, event, event, kemudian elite, position 2, C, C. Nah, jadi untuk mencari apa ya? Untuk mencari posisi dari P1 dan P2 ini itu apa ya? Ya, untuk mencari posisi fungsional 2 dan J ini itu yang berdekatan. Oh ya, untuk codingan ini itu untuk mencari posisional 2J ini 2J yang berdekatan dengan posisional 1 I. Nah, kemudian jika jarak antara posisi apa ya lebih lebih besar dari lebih besar sama dengan K, tambahkan ke daftar sementara 1. Nih. Nih. Kemudian jika posisional 2J lebih kecil dari posisional 1, hentikan pencarian karena posisi berikutnya itu akan lebih besar. Jadi makanya kita menggunakan break. Nah, selanjutnya kita akan menghapus untuk posisi yang sudah tidak valid. Sini, apa sini? Uh, while, oh, kenapa ya? And apps. Hmm. Nah, kalau ini tuh untuk menghapus posisi di mana yang di mana di mana I ini atau posisional 1 ini tuh sudah melewati batas dari jarak maksimumnya. Nah, kemudian di sini kita akan menyimpan hasil yang sesuai. Jadi ini. Nah, untuk for oh ternyata dia ini. For post untuk ini post in di kedua answer open doc id posting sapi kemudian post kemudian jika maksudnya ini tuh untuk menyimpan hasil yang sesuai di mana kita menyimpan pasangan posisi yang sesuai ke dalam answer.
Nah, selanjutnya kita akan pindahkan ke posisi berikutnya. Berarti kita pakai, berarti konvek harusnya I, kita tambahkan I tambah sama dengan 1. Ini untuk apa ya? Posisi berikutnya, di mana lanjut ke posisi berikutnya dalam position 1. Nah, untuk P1-nya, berarti P1 pop, duh, pop 0. Kemudian untuk P2, P2-nya itu dot pop 0. Nah, ini itu untuk menghapus entry dokumen yang sudah diproses. Jadi kayak misalkan ketika kita menghapus elemen pertama dalam P1 dan P2 setelah selesai diproses. Kita bisa menghapus elemen pertama dari P2 dan P1 dan P2 setelah selesai diproses. Nah, jika dokumennya nah, akan tetapi kayak kalau misalnya jika dokumennya berbeda, maka berarti dia akan else do L P1 ada P1 0 0 P2 0 2 eh apa sih? Dia bisa salah sih. 0 0 P2 0 6 2. Nah, mungkin P1 pet pop 0. Kemudian untuk else P2 pet pop sama dengan 0. Nah, ini tuh untuk jika dokumennya berbeda. Jadi, kalau misalnya dokumennya berbeda, maka misalkan P1-nya itu lebih baik, P1 lebih baik. Maksudnya P kecilnya itu P1-nya itu lebih kecil, maka kata dalam P1-nya itu tidak dapat di P2. Jadi P2 itu harus maju. Nah, sebelah baliknya, jika P2-nya lebih kecil, maka P2 harus maju. Kayak P1 dia tuh kayak nggak bisa udah maju kalau misalkan P2-nya itu misalnya P1-nya itu kecil. Maka kayak misalnya P1 lebih kecil maka P2 itu memang deh kayak misalnya tuh kayak jika P1 lebih kecil maka kata dalam P1 itu tidak ada dalam P2. Jadi P2 jadi P1 itu harus maju. Nah, sama juga dengan P2 lebih kecil maka P2 juga harus maju. Gitu. Nah, setelah itu kita akan mengembalikan hasil akhirnya itu dengan return. Return answer. Kita mengembalikan, kita misalnya menampilkan hasilnya. Oh ya, bukan. Mengembalikan daftar pasangan yang berdekatan. Posisi pasangan yang berdekatan maksudnya. Kalau misalnya kita, ayo coba kita run dulu. Nah, error. Karena belum selesai. Terus ini untuk P1-nya, kita misalkan P1-nya itu sama dengan 1, 1, 4, 7. Ini kayak isi dokumennya lah. Kemudian sama 2, 2, 4, 3, 9. Nah,
Kayaknya ini salah deh. Kok dia nggak ada anu nih? Kemudian P2 sama dengan 1, 2, 5, 8, 8, koma, 2, 3, 7, 4, 5, 10. Nah, untuk K-nya sama dengan 2. Nah, jadi untuk P2 dan P1-nya ini itu saluran satunya itu adalah daftar posting untuk dua kata berbeda. Nah, sedangkan untuk K sama dengan 2 ini artinya dua kata dianggap berdekatan jika jaraknya maksimal 2. Nah, kemudian kita resolve sama dengan posting interface intersearch P1 P2 K, kemudian print terus result. Jadi kita run saja. Nah, ini hasil dari output dari output dari dokumennya, di mana P1 itu ada 1, 1, 2, hasil dari hasil outputnya dari program tersebut. Jadi kita misalkan, jadi kesimpulan dari hasil outputnya ini kayak kita menemukan pasangan posisi dalam dokumen yang sama. Misalkan di sini kan dalam dokumen 1 ada angka 1. Nah, di dokumen 1 juga ada angka 1 kan. Kemudian di dokumen 2 isi dari kan misalnya begini. Hasil dari outputnya ini misalkan begini. Dengan di dokumen 1 ada 1, 1, 2. Nah, di dokumen 2 ada 1, 4, 2. Nah, jika kita melihat persamaannya, kayak di dokumen 1 angka pertamanya ada 1. Nah, di dokumen juga angka pertamanya 1, berarti sama kan. Nah, di dokumen kedua angka pertamanya 1, sedangkan angka keduanya 1, sedangkan angka keduanya ada 4, berarti tidak sama. Nah, sementara di angka ketiganya 2, dan di dokumen 2 juga angka ketiganya itu 2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kan di sini juga tadi kita sudah pasang, mana tadi? Ini kan K-nya itu jarak maksimumnya minimal 2 kan. Nah, seperti kita lihat di sini itu di dalam dokumen P1 dan P2 itu memiliki angka yang sama dengan maksimum 2. Ya gitu. Kayak misalnya tuh kayak kita menemukan pasangan posisi dalam dokumen yang sama, kayak bagaimana dia kita cari dalam dokumen 1 dan dokumen 2 itu angkanya maksimum yang sama itu 2. Kalau misalkan dia dapat 2, berarti dari kedua P1 dan P2 itu memiliki posisi pasangan yang menemukan pasangan posisi dalam dokumen yang sama gitu. Semoga dimengerti ya. Mungkin dari saya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.